Salam kebangsaan, selamat datang di podcast Dialog Kebangsaan, ruang dialog untuk merawat persatuan dan menguatkan Indonesia. Di sini kita akan berdiskusi tentang bela negara, wawasan kebangsaan, dan peran kita sebagai ASN muda dalam menjaga NKRI bersama dengan kelompok 4 Latsar CPNS Angkatan 27. Mari berdialog dengan jernih, berpikir untuk bangsa, dan berkarya untuk Indonesia. Mari berdialog dengan jernih bersama teman-teman di kelompok 4 ini. Sebelum langkah lebih jauh, mari kita berkenalan terlebih dahulu. Ada siapa aja nih di kelompok ini? Halo, saya Kevin Joshua, asal dari Bukit Tinggi, ditempatkan di kantor pesanan Halmahera Utara. Halo Mas Kevin. Halo Mas Halo, Kevin. saya Gugu Prayoga, eh, peserta Latsar Gelombang 4, kelompok 4, angkatan 27, berasal dari kota Salatiga dan sekarang penempatan di kota Tangerang. Halo Halo, Mas Mas Gugu. Gogo. Halo Mas Gogo. Halo, Mas Gugu. Oke, baiklah. Perkenalkan, nama saya Yurida, asal dari Kota Palembang, penempatan Kantah, Kabupaten Kerong, Papua. Halo Mbak Yuri. Halo Mbak Yurida. Yuri, Halo teman-teman sekalian. Perkenalkan nama saya Muhammad Iqmal, asal dari Kabupaten Toli-Toli, penempatan di Satuan Kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Bol. Halo Mas Iqmal. Halo, Halo Mas semuanya. Iqbal. Oke, baik. Kita sudah perkenalan. Mari kita langsung masuk ke bahasan topik kita yang pertama. Aku pengen tahu nih, untuk teman-teman ASN muda sekalian, bagaimana sih atau apa sih menurut kalian nasionalisme itu sendiri, terutama kalian ini kan sebagai ASN muda. Mungkin yang pertama menurut Mas Kevin, bagaimana Mas? Menurut aku, nasionalisme itu sikap cinta tanah air dan rasa bangga sebagai bagian dari suatu bangsa yang mewujudkan melalui kesetiaan, kebudayaan, serta pengabdian untuk menjaga persatuan kedaulatan dan kemajuan negara. Baik, selanjutnya mungkin aku mau dengar nih juga pendapat dari Mas Gogo. Bagaimana Mas Gogo? oke, baik. Kalau menurut saya eh, tidak jauh beda ya dari Mas Kevin tadi, bahwa kita sebagai ASN muda, tentunya nasionalisme kita itu diukur dari pengabdian kita terhadap negara. Pengabdian ini dalam artian pengabdian saat kita bekerja, sikap profesional kita, lalu integritas kita, lalu yang pasti adalah orientasi eh, kepada pelayanan kepada masyarakat. Itu menurut saya. Baik, selanjutnya mungkin mau dengar pendapat dari Mbak Yurida. Oke, baiklah. Hampir sama. Menurut saya nasionalisme itu adalah bentuk rasa cinta kepada tanah air yang ditunjukkan dengan bersikap dan bekerja dengan baik dan jujur, tulus, terutama dalam melayani masyarakat. Yang terakhir nih aku mau dengar dari Mas Iqmal. Bagaimana Mas pendapatnya? Saya ingin menambahkan nasionalisme menurut saya yaitu ASN muda yang selalu berinovasi. Artinya, memberikan pelayanan kepada masyarakat menggunakan teknologi dan informasi yang tidak berbelit-belit, artinya mudah dipahami oleh masyarakat dan menciptakan sistem yang lebih efisien. Baik, oke kalau boleh aku simpulin nih berarti nasionalisme itu sendiri, terutama bagi ASN muda adalah semangat atau paham nih cinta tanah air untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air kita. Kalau melalui ASN seperti kita ini mungkin dapat diterapkan menjadi ASN yang jujur, profesional, dan juga berorientasi terhadap pelayanan. Selanjutnya, bagaimana sih menurut kalian cara implementasi nasionalisme itu sendiri? Mungkin aku mau dengar dari Mbak Yurida dulu deh. Oke, baiklah. Kalau menurut saya implementasi nasionalisme itu contohnya kita menghargai pendapat orang-orang di sekitar kita, terus taat akan hukum dan peraturan, terus mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi.
Ya, kira-kira begitu. Oke. Bagaimana kalau menurut Mas Kevin sendiri, Mas? Kalau menurut aku ya, menggunakan produk dalam negeri itu bentuk nyata cinta kita tanah air sama tanah air dan memperkuat ekonomi dan kemandirian bangsa. Penerapannya seperti membeli makanan atau pakaian kerajinan lokal, memprioritaskan produk lokal yang berkualitas. Itu sih. Baik, bagaimana kalau dari Mas Gogo sendiri nih, Mas? Gimana implementasinya menurut Mas sendiri? Ya, kalau dari saya tidak jauh beda ya dari kedua pendapat dari yang sudah disampaikan dari teman-teman. Jadi memang eh, implementasinya itu bisa berbagai macam. Salah satu contohnya adalah etika komunikasi yang sopan terhadap masyarakat. Karena tentunya kita tahu bahwa kita ini instansi yang bersinggungan langsung dengan publik, sehingga komunikasi dengan publik itu, dengan masyarakat itu akan eh, menjadi cerminan kita bahwa eh, masyarakat akan melihat bahwa eh, nasionalisme kita bisa kita implementasikan dari hal-hal yang eh, bisa mereka nilai secara langsung seperti itu. Oh, kalau menilai secara langsungnya gimana nih, Mas? Menurut Mas lebih lanjut lagi. Ya, ya, kayak misalkan pada pelayanan-pelayanan di kantor pertanahan ya, tentunya kan mereka datang ke kantor untuk eh, mencari informasi tentang tanah misalkan. Nah, kita sebagai ASN muda yang tentunya kita eh, mengetahui banyak hal ya. Salah satu contohnya misalkan pelayanan pertanahan kan sekarang sudah mulai terdigitalisasi. Nah, banyak orang-orang yang datang ke kantor pertanahan itu mungkin adalah orang-orang tua yang tidak mengerti ya cara menggunakan eh, ponsel atau aplikasi-aplikasi yang sudah dikembangkan oleh kementerian. Nah, kita sebagai ASN muda itu bisa mengimplementasikan nasionalisme kita dengan cara ya kita melayani mereka. Nah, tentunya dengan perkataan-perkataan atau komunikasi yang santun. Demikian. Oke, baik. Baik. Kalau dari Mas Iqmal sendiri gimana nih, Mas Iqmal? Mungkin saya sedikit menambahkan saja, kita sebagai ASN muda itu harus selalu mungkin menjaga kedisiplinan waktu dan kinerja. Kemudian eh, menjadi teladan perilaku baik di lingkungan kerja maupun di lingkungan masyarakat. Oke, teladan. Kita harus menjadi teladan atau perilaku baik. Eh, boleh tahu, Mas, misalnya contoh di em, kantor mungkin Mas Iqmal sendiri sebagai ASN. Ya, salah satunya ya em, datang tepat waktu, kemudian memberikan sesuatu yang berguna bagi satker kita itu sendiri, seperti melaksanakan tugas maupun pekerjaan tepat waktu juga. Oke. Berarti kalau di kantor pertanahan Mas sendiri sudah optimal ya, Mas, untuk teladan perilakunya ini? Atau bagaimana, Mas, menurut pandangan Mas sendiri? Ya, menurut saya semua pegawai di sini sudah cukup memberikan teladan untuk kita sebagai junior-juniornya. Dan juga kita Eh, bisa meneruskannya nanti. Oke, berarti sudah cukup optimal ya untuk kantor Mas Iya. sendiri. Cuma mungkin saya mau sedikit mendakapi ke Mas Kevin mungkin Mas. Eh, ini tadi kan Mas bilang kayak produk tanah air. Mungkin contohnya batik kali ya Mas ya, yang kita pakai. Iya, betul. Oke, kalau di Mas sendiri ada nggak sih Mas gerakan untuk memakai batik di kantor gitu? Oh, gerakan untuk memakai masker untuk setiap hari Kamis itu salah satu bentuk Oke, berarti memang mencintai. sudah ada penerapannya ya Mas sebagai produk. Ya, penerapannya. Penerapannya sudah ada, implementasinya sudah ada penerapannya. Jadi memang dibuat gerakan setiap hari Kamis wajib memakai batik. Oke, jadi mau nggak mau Hmm. juga kita harus beli batik juga ya Mas ya, kalau begitu ya Mas. Iya, betul. Gitu. Oke, Em, mungkin kalau dari Mbak Yurida nih, gimana sih Mbak kalau terkait dengan tadi pendapat Mbak menghargai pendapat atau
mendengarkan pendapat. Itu gimana Mbak di kantor Mbak sendiri, mungkin di Satker Mbak? Iya, betul. Tentang menghargai pendapat, kadang ada pemohon yang apa dengan pendapatnya sendiri lah, bilang mereka bilang ah, sudah begini begini. Ya kita sebagai pelayan publik di sini kita memberikan penjelasan dengan sebaik mungkin dan tetap menghargai pendapat mereka. Baik, kalau misalnya nih, em, boleh saya tahu, apa sih sebenarnya pesan-pesan untuk generasi muda yang bisa disampaikan dari Mas Mbak sekalian gitu? Mungkin pertama saya mau dengar dari Mas Gogo. Apa nih Mas, kira-kira pesan-pesan untuk generasi muda selanjutnya? Ya, pesan saya untuk generasi muda, jadi memang perkembangan dunia ini memang sangat cepat ya, terkhususnya era digitalisasi. Sehingga untuk generasi muda, saya berpesan untuk menjunjung tinggi perbedaan, persatuan dan perbedaan, karena di media sosial kadang-kadang banyak komentar-komentar itu yang menyudutkan salah satu pihak atau menyudutkan salah satu suku misalkan, sehingga saya berharap kepada generasi muda untuk bisa menjaga dan eh, menghargai perbedaan yang ada di Indonesia. Sekian dari saya. Oke, baik. Menjunjung tinggi perbedaan di media sosial ya Mas ya. Kalau Mas lihat sendiri, trennya saat ini di media sosial sebagaimana sih Mas? Bagaimana sih udah trennya untuk anak-anak muda saat ini di media sosial? Ya, tren di media sosial sekarang kan eh, sangat terbuka ya, apalagi tentang eh, kebebasan berpendapat. Nah, mereka terlalu terlalu apa? Terlalu mendewa-dewakan kebebasan berpendapat sehingga malah akhirnya kebablasan gitu. Nah, ini yang bagi saya merupakan PR juga ya bagi generasi-generasi muda supaya bisa menjaga eh, perbedaan yang ada di Indonesia ini seperti itu. Oke, baik. Kalau dari Mas Iqmal sendiri, gimana nih Mas pesannya untuk generasi muda saat ini dan yang akan datang? Baik, bagi saya, ASN muda itu harus terus belajar agar mampu bersaing secara global dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan nasional. Kemudian, ASN muda itu harus menunjukkan sikap disiplin, tanggung jawab, dan semangat gotong royong sebagai wujud cinta tanah air. Mau dengar tanggapan dari Mbak Yurida? Apa sih Mbak pesan-pesannya untuk generasi muda kita? Oke, baik. Pesan-pesannya untuk generasi muda. Cintai Indonesia dengan tindakan, bukan hanya dengan kata-kata. Dan gunakan Oh, teknologi dengan media sosial dengan bijak. baik. Kalau dari Mas Kevin, apa Mas pesan generasi muda yang mungkin bisa diterapkan oleh generasi muda kita? Pesan aku untuk generasi muda itu kita harus punya komitmen itu untuk menjaga, membangun, dan memajukan Indonesia sebagai bentuk cinta kita sebagai di tanah air. Seperti itu. Dari pembicaraan kita sejauh ini nih, jadi yang bisa saya rangkum adalah sebenarnya em, nasionalisme itu sendiri berkaitan dengan cinta kita terhadap tanah air. Jadi untuk menumbuhkan rasa cinta itu bisa melalui dan yang paling pasti adalah melalui tindakan kita, tidak hanya melalui kata-kata cinta terhadap tanah air. Terutama untuk ASN muda seperti kita ini, di mana kita harus jujur, profesional, dan berorientasi secara publik itu sendiri. Baik, untuk menutup podcast kita kali ini mungkin kita bisa jargon dulu kali ya, teman-teman. Baik, mungkin sudah tahu ya jargonnya ATR BPN. Kita bisa langsung aja kali ya. Oke. A- Oke, ASN Muda ATR BPN Melayani 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 profesional 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 terpercaya. terpercaya. terpercaya.